birokratnya bagaimana hidup. Saya ada yang kritik saya bilang begini, ya memang pemerintah itu kerja buat rakyat, jangan minta lagi uang insentif. Nah, ini celaka betul. Kalau umpama hanya model begitu, nasib kita begini terus ini. Padahal kalau dengan insentif, lompatan-lompatan terjadi. Di dunia manapun manajemennya begitu. Nah, jadi saya pikir dengan fokus perintah Bapak Presiden bahwa pasti dugaan perkiraan akan terjadi kelaparan secara merata di dunia. Dengan COVID ini tidak pernah reda-reda. Padahal sebenarnya kan begini, tidak pernah reda COVID ini. Yang namanya virus itu tidak pernah hilang, lah dia hidup dengan kita. Kenapa orang bilang sudah reda setelah vaksinnya ditemukan? Kalau vaksin sudah ditemukan, maka orang tidak takut lagi karena ada vaksin. Tapi hilang tidak ada. Virus ini akan tetap ada di kita. Dan khusus untuk orang NTT, jangan takut terhadap corona. Karena you punya usus itu penuh dengan virus. You makan busuk terus tiap hari. Pergi di desa, makan lalat penuh di sana. Makan segala macam penyakit. Kita ini sudah sekian lama tidak cuci tangan, pegang makan kita makan. Baru datang corona ini baru kita mulai cuci tangan ini. Sekian lama tahun kita makan jorok. Setiap lama tahun. Dan makanan-makanan yang jorok itu membuat usus kita berbeda dengan usus orang Eropa, berbeda dengan usus orang Amerika. Karena itu daya tahan penyakit di dalam tubuh kita, peperangan apabila kita makan apapun yang masuk dalam diri kita, dia perang imun yang luar biasa. Imun luar biasa bukan karena kita sehat saja, tetapi virus terlalu banyak sudah biasa di dalam diri kita. Ya, benar ini. Jadi jangan pergi takut terlalu berlebihan. Itu orang mati di Amerika, mati di Eropa karena mereka tidak pernah hidup seperti kita. Jadi itu ketakutan orang Eropa jangan dibawa pada orang Alor. Salah itu. Apalagi di Alor tidak, tapi di tempat lain. Saya datang jadi gubernur. Datang jam 2 pagi, jam 2 siang, jalan keliling kiri kanan, masuk dari situ termogan. Kau gila saya bilang. Orang ada jalan di panas tengah ini, kau termogan saya lagi. Ini namanya ketakutan membuat orang bodoh. Saking takutnya jadi bodoh. Protokolnya tidak berjalan sesuai otaknya. Perintah termogan itu di dalam ruangan. Bukan gubernur, bupati jalan keliling, naik turun gunung tengah siang bolong lalu datang sampai suatu tempat termogan. Lu sakit ya. Nah inilah maksud saya. Cara memahami permasalahan. Kalau kita desain, contoh hari ini kita ada di, apa Bapak Bupati? Tadi tempat kita namanya apa itu? Itu bukan, wah, wall. Pemerintah provinsi taruh uang di situ. Jadilah akomodasi dari rantai nilai pariwisata. Maka kabupaten masuk di situ. Jangan pernah ngomong begini, itu punya provinsi. Tidak ada itu. Sumber anggaran datang dari provinsi, tapi bukan punya provinsi, punya rakyat Alor. Karena itu supaya dia menjadi kekuatan ekonomi, intervensi kabupaten masuk juga ke situ. Apa saja? Macam-macam tadi yang kita sampaikan itu. Intervensi dana desa, macam-macam di sana masuk. Nah ini desain namanya. Umpama yang tadi saya sebutkan tadi itu. Contoh perikanan. Di Alor kekuatan apa? Kita intervensi langsung. Kalau tidak ada, provinsi buat. Tapi kalau sudah ada model bagus di Alor, provinsi tidak boleh buat baru lagi. Langsung itu sudah. Model itu kita masuk anggarannya. Backup langsung. Bikin jadi. Yang ada adalah kita bikin coba-coba kiri kanan, habis masa jabatan. Tidak jadi apa-apa. Nah ini menurut saya. Sepertinya umpamanya kita melihat biara kesusteran di Flores. Mereka punya pelatihan. Mereka punya lembaga untuk BLK. Ini tidak perlu provinsi bikin BLK dengan kabupaten. Anggaran kabupaten, anggaran provinsi masuk di kesusteran itu bikin besar sekaligus mereka yang layani. Pemberdayaan. Jadi jangan kita juga ikut buat. Ini orang sudah jadi tinggal bikin memperkuat. Di Alor umpama. Kita tinggal lihat secara komunitas mana yang sudah kuat itu.
kita masuk. Kita masuk ke sana. Bagaimana kita mendorong itu ke sana? Antara lain kita cek koperasi ekonominya, kita bicara ekonomi. Koperasi di sini besar, koperasi apa saja. Cara melihatnya adalah melihat NPL-nya, non-performance loans daripada koperasi itu. Berapa besar koperasi simpan pinjam yang ada di Kabupaten Alor, berapa yang dia pinjam terus-menerus pada sektor masyarakat ini, dan kelompok masyarakat ini yang tidak pernah macet, tapi kecil-kecil. Ini aset kita. Supaya dia jadi ekonominya besar, maka pemerintah masuk dan pemberdayaan kepada kelompok ini. Kenapa kita masuk? Kita tidak takut lagi karena dia punya karakter sudah teruji oleh koperasi ini. Jadi waktu kita intervensi masuk, dia sudah biasa dan dia kuat. Jangan kita coba-coba tidak tahu apa-apa, kita kasih orang uang. Hilang uangnya. Contohnya umpama seperti kemarin itu ada program dari Pak Gubernur sebelumnya, anggur merah. Nah program ini program yang bagus. Cuman cara kerjanya salah. Harusnya program ini datang setelah dia melihat BRI. Coba BRI bawa ke sini buku kau. Kamu lepaskan kur berapa banyak? Oh Bapak, saya kur berapa banyak? Sekian tahun ini kelompok ini sangat telaten, disiplin, ini rapi betul kurnya. Maka data ini sampai. BNI sini, Mandiri sini, Bank NTT sini, Koperasi Hitam Belau sini, semua dikumpulin. Lalu kita mendesain. Karena kita sudah tahu ini kelompok dengan karakter mampu bermain ekonomi retail kuat, maka begitu kita intervensi, dia langsung jadi besar. Jangan kita pergi lihat kelompok lagi. Lihat di buku saya ketahuan. Jadi buku Mandiri, buku BRI, minta mereka harus. Kalau Pak Amon panggil mereka, kita bisa tahu kur mana saja yang bermasalah di mana. Kur mana yang kuat di mana. Itu kita intervensi di situ. Ya, intervensi dia di sana. Sehingga sektor-sektor seperti itu akan langsung mendapat penguatan. Nah, kita tidak perlu lagi bikin semua banyak. Umpama pertanian tanam semuanya. Tidak perlu. Di dalam pemerintahan Cinggasi beberapa tahun ini, kalau kita vanili semua. Yang lain bilang begini, kau tahan diri situlah. Nanti kasih sedikit-sedikit, kecil-kecil. Tapi fokus. Atau kalau mau cabai semuanya. Satu, tapi jadi. Jangan ini juga, itu juga, ini juga. Uangnya tidak ada, 1, sekian triliun, belum lagi bayar pegawai, belum bayar. Dia tinggal sedikit, maka fokus. Tidak bisa bagi semua. Satu. Saya nanti di provinsi juga begitu. Ini saja. Yang lain tidak ada. Lu diam-diam aja. Mata lu melotot-melotot. Tahun ini tidak ada program. Jadi kita fokus. Nah ini kalau kita siapkan, maka kita bisa. Jadi saya lihat cara kerja kita selama ini, cara kerja seperti kambing berak. Sudah pernah lihat kambing berak kan? Banyak sekali, tapi kecil-kecil orang injak binatang orang tidak tahu. Tapi kalau kerja ke kerbau berak coba. Satu saja tapi tidak ada yang berani injak, takut. Coba siapa berani kerbau habis berak dia injak di situ, coba saya mau lihat. Tapi kalau kambing habis berak pun orang jalan lewat, orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Nah itu kerja begitu. Jadi kecil banyak. Itu tidak pernah fokus. Itu teori fokus melarang itu. Melarang orang kerja seperti itu. Nah kalau kita kerja dengan baik, setiap dinas laporkan fokus you apa. Fokusnya apa. Umpama dinas pariwisata, fokus saya adalah membangun community based tourism Alor. Oke, CBT lu bangun. Kerjasama, anggaran yang saya punya sekian. Maka saya perlu dukungan. 1 dari bank sekian. CSR ini. Desain modelnya seperti ini. 2, bagian tenaga kerja. Saya ingin tenaga kerja yang dalam menjalankan hospitality di sini, standar mereka standar hotel bintang 2, hotel bintang 3. Maka pelatihannya bentuk seperti ini. Nah, itu sudah fokus itu. Jadi tidak berubah lagi. Jadi kalau orang datang di Alor, tinggal model rumah, model kamar sudah didesain oleh ini. Tinggal masuk, uangnya datang, kau bikin begini. Hantu belau mau sumbang apapun boleh disumbang, tapi ini modelnya. Pasang di situ. Ini kita harus siapkan. Tadi Pak Bupati bilang sama saya, tahun depan bikin ini festival, nanti seluruh tokoh akan pakai pakaian kebesarannya, tokoh adat hadir duduk di situ. Itu menarik. Dan orang akan lihat, dia punya restoran. Raja Kui dengan restoran dan seluruh dia punya kuliner dari Kui. Kerajaan Kui hadir di situ. Restoran berdiri di situ.
Makannya gaya begini, rajanya pun makanan begini, masyarakat punya makanan begini, bikin di sana. Lalu kita makan. Undang kepada seluruh, akan malam hari ini undang Raja Kui, mengundang untuk menikmati sambil bayar tentunya. Undang sambil bayar, bukan undang gratis. Menikmati makanan dari kerajaan Kui. Nah, lalu mulai cerita bagaimana sejarah kerajaan ini, raja pertamanya siapa, sambil mereka makan, mereka umpamanya berbagi-bagi. Raja apa namanya itu? Alor. Raja Kolana. Nah, dengan seluruh mereka. Nah, jangan angkat gubernur jadi tokoh, datang pakai baju orang tahu ini tukang sulap atau apa yang datang ini. Harusnya ada pakaian kebesaran, lengkap dengan hulu bala, baru gubernur diangkat menjadi salah satu tokoh. Saya tanya-tanya juga dalam hati, saya tanya ini betul orang ini tidak benar. Nyanyain barang yang berdiri depan saya ini orang palsu nih. Kira-kira begitu. Nah, ini maksud saya, ini perspektif loh. Ini perspektif. Bagi orang lain mungkin biasa. Kalau bagi saya sebagai manusia yang begitu kan, ya kita kan harus, ini kan menjadi tokoh. Mau ngangkat gubernur loh. Gubernur diangkat menjadi tokoh. Ini kan belum tentu udah lebih hebat dari ini gubernur kan. Tapi gubernurnya diangkat menjadi tokoh. Jadi ada simbol apa? Kebesarannya harus ada di sana. Nah dia berdiri ini kan berdiri udah ketuaan bengkok-bengkok lagi kan, ini benar kan kita tahu. Tapi kalau berdiri dengan segala macam perangkat dan ini semua, lalu bukan bagi saya loh, bukan saya minta Pak Bupati, bukan berarti gubernurnya lagi protes gitu, bukan. Bagi saya kalau umpama ini kita buat di dalam pemahaman perspektif pariwisata, maka orang akan lihat, oh my God, keren banget ya dia punya, luar biasa ritual mereka ya. Kok bisa dalam tahun sekian mereka sudah punya ritual sekelas itu ya. Nah, itu kan perspektif. Itu kan perspektif itu. Orang akan melahirkan perspektif bagi orang. Tapi kalau berdiri bengkok-bengkok, gubernurnya datang juga bengkok-bengkok lagi, datang berdiri tengah begini, terserah lu mau bikin apa, terserah lu aja lah. Yang penting ini urusan selesai. Tidak ada sesuatu perspektif yang membuat orang wow, tidak ada. Contoh kemarin di Koran tua itu, ya Al-Quran tua, kita bikin Al-Quran tua di sana, Al-Quran besar. Itu kan momentum harusnya bukan saya protes, bukan karena saya loh, bukan. Saya bicara dari perspektif pariwisata. Sayang betul seorang gubernur diangkat menjadi tokoh, dia diam-diam hanya tangan itu saja. Kan itu harus, orang akan liput, gubernur diangkat menjadi, bung, hadir yang hulu balang semua palsu-palsu itu. Nah, gitu kan orang lihat begini beda gitu. Itu perspektif pariwisata. Tapi tadi bupati yang ganteng ini sudah bisik saya, itu mesti begini. Nah, sudah mulai pintar saya bilang. Hebat sekali, belajar cepat sekali saya bilang. Nah, ini kalau kita desain dengan benar, itu contoh pariwisata. Lalu pertanian. Jangan semua, satu. Peternakan. 1 juta ekor babi di Alor tahun 2023 sebelum Bapak turun, saya akan memberikan hadiah buat Alor 1 juta ekor babi. Caranya begini Bapak, uangnya begini, masyarakatnya akan hidup sekian, ekonomi akan begini, maka pertumbuhan dari sini akan mengurangi angka kemiskinan kita sekian. Nah itu kadis pintar itu. Jangan kadis bilang Bapak ini nanti begini, hitung sampai ekonomi tumbuh berapa, lalu kemiskinan turun berapa, itu baru kadis pintar. Jadi ke depannya itu bupatinya bodoh, gubernurnya bodoh, tapi kalau kadis pintar-pintar jadi. Tapi kalau bupati pintar, gubernur pintar, kadis bodoh-bodoh tidak jadi. Jangan dibalik. Kita balik ke sistem tadi itu. Jadi ini yang kita omong. Ya kalian jangan sakit hati dengan saya, karena memang ini yang saya lihat. Kalian mesti pergi teliti dulu langsung marah saya. Karena ini yang saya teliti, saya hitung tiap hari, saya belajar. Kalau kita desain ini semua dengan baik, bayangkan kita beri uji. Kemarin sebelum kita kerja dalam sebuah sinkron yang baik dengan bupati dan seluruh kepala dinas, kita punya IPM naik loh. 2019 hasil BPS kemarin umumkan, kita naik IPM kita. IPM kita naik. Bayangkan kalau nanti kita sudah sinkronkan, pang, provinsi, kabupaten, desa, kerja sama-sama. Itu 3 tahun berubah. Langsung kelihatan berubah. Semangatnya sama, ini sama semua. Berubah langsung.
Itu bicara tentang 5 tahun, naik ke atas. Itu yang lain ketemu tinggal jauh. Karena ini masalah tim kerja, bukan masalah yang lain. Bukan masalah uang, bukan masalah yang lain. Masalah tim kerja semata-mata. Bayangkan, itu kemarin gubernurnya plung-plang. Ini IPM-nya naik. Itu kerja belum, mungkin kemampuan kerja dari kita punya energinya 100, kita baru pakai sekitar 10 atau 15 kemarin. IPM kita udah mulai naik, ada tanda-tanda naik. Dilaporkan, kemarin BPS laporan terakhir itu, IPM kita naik. Baik pendidikan, ekonomi maupun kesehatannya. Dan bila kita kerjakan ini betul, karena memang begini Pak Bupati, ini juga catatan buat kita. Pemerintah tuh hobi sekali membangun. Bangun gedungnya nanti tidak terpakai. Hobi sekali bangun. Bangun ini, aset pemerintah, tanah sekian banyak, tanah tidak pernah dipakai. Coba aja kalau tidak percaya. Coba aset, ada gini badan aset. Ada. Kepala asetnya di sini. Ada tidak? Tidak datang ya. Nah, dia yang pegang harta semua, dia tidak datang lagi. Jadi kalau aset itu, kita tanya dia, kamu punya aset berapa banyak? Mana saja yang kosong? Mana saja yang dapat dikapitalisasikan? Itu saja belum tentu bisa. Seperti di provinsi, ada rumah disewa dengan 1 bulan 250.000 rupiah. Rumah. Sekarang rubah semuanya. Tanahnya kosong, aset kami, aset kita ini Bapak, tanah kita, tanahnya kosong. Itu kau tuli. Tanah dikasih tetapi kosong, tidak dikerjakan. Itu sumber kemiskinan. Jadi Pak Bupati, nanti ke depan, seluruh air di Alor, kita ini kan kekurangan air. Selama ada air, di situ harus tanam. Tidak boleh, tidak ada air mengalir, tidak ada tanam di situ. Rumah tangga, rumah depan rumah orang itu panggil. Jadi caranya adalah kita angkat, umpama airnya di bawah kita angkat. Mau pakai mesin, kita pompa, kita naikin. Nggak apa-apa, murah kok. Murah itu. Pompa kasih naik airnya, tanam semuanya. Dimanapun pekarangan orang tidak boleh kosong. Apalagi musim hujan. Dan saya yakin kalau ini dikerjakan dengan benar, kita luar biasa. Dan Alor ini kan hebat sekali. Alor adalah sebuah kabupaten andalan untuk mendorong ekonomi Nusa Tenggara Timur. 2021-2022 turis yang datang di Alor, hitungan saya dalam 1 tahun bisa mendekati 500.000 sampai 1 juta. Dalam nanti 2023, hampir 2023. Pertanyaan lanjut buat kita, tim kerjanya macam apa? Sudah siapkah kita untuk itu? Kita sudah siap belum? Makanannya bagaimana? Yang bahasa kerennya supply chains-nya. Rantai pasoknya macam apa? Kita sudah siap belum? Ini harus disiapkan. Mumpung saya dengan Pak Amon ini kan tinggal berapa lama kita? 3 tahun lagi. 3 tahun kurang. 3 tahun kurang itu kalau kita sinergikan semua 3 tahun, itu lompatan akan terjadi. Kita akan lakukan itu. Nah ini menjadi PR buat kita. Yang terakhir supaya kalian jangan capek. Pak Bupati, setiap kali ada Bapeda di sini, Bapeda Kabupaten. Mana? Nah, mudah-mudahan di sini. Setiap kali bikin perencanaan begini, hal-hal strategis Nusa Tenggara Timur. Ini saya Bapeda ini ada nih, saya mau ngomong sendiri. Dia lapor, hal-hal strategis. 1, kemiskinan sekian persen, stunting sekian persen. Lah kok itu strategis? Mesti tulis hal-hal memalukan. Bukan strategis, kalau strategis kau piara terus. Karena saking strategisnya harus dijaga. Iya toh? Itu logika pikirnya begitu. Kalau bilang hal-hal memalukan Kabupaten Alor, 1, stunting 31%, betul toh? 2, kemiskinan sekian persen, 21, sekian persen. 3, penyakit ini 3, 4, 5, nah, itu hal-hal memalukan. Nah, kapan lalu pertanyaan kita lanjut? Kapan kita tidak malu lagi yang ini? Nah, tapi kalau strategis, luar biasa strategis. Maka bikin susah terus supaya dia makin strategis. Jadi sekarang ini kalau umpama saya presentasi di Jakarta di Menteri Bappenas,
Maka hal-hal yang memalukan bagi Nusa Tenggara Timur. Supaya kita jangan malu-malu terlalu lama. Ya kalau begitu tuh, lihat balik, malu tuh. Malu. Jadi begitu. Nah, ini harus tulis seperti itu. Supaya kita malu jadi kerja. Kalau orang kalau malu kerja sungguh-sungguh supaya tidak malu lagi. Nah, bagaimana stunting? Tadi saya sudah bicara dengan Bapak Bupati tadi. Ini stunting ini harusnya di dalam pemerintahan kita orang lahir tidak boleh ada stunting lagi. Tidak boleh. Zero tolerance. Toleransinya tuh harus 0%. Bagaimana caranya? Maka Bapak Bupati harus siapkan supaya instruksi kepada seluruh kepala desa dan camat. Kepala desa harus tiap bulan melaporkan siapa yang hamil di desa. Harus. Ini yang hamil ini dia tidak bisa karena dia terima bantuan sosial, PKH dan segala macam. Karena itu dia akan, kalau tidak diintervensi pemerintah, maka dia bersangkutan akan mengeluarkan generasi stunting. Harusnya dari awal kita sudah tahu. Tapi kan kita tidak tahu siapa hamil. Yang celakanya ini tidak di Alor, di tempat lain. Yang celakanya yang tahu nomor satu hamil bukan orang tua lagi sekarang ini. Yang tahu nomor satu anaknya hamil itu satu dukun. Karena dia mau kasih gugur. Maaf, ini bukan maksud kita setuju. Kalau dia gugur nggak apa-apa, ini selamat gitu. Nah yang tidak gugur ini, sudah minum goyang kiri kanan, obat kiri kanan, kasih segala macam, dia tidak jadi keluar, dia datang tunggu bertumbuh baru dia keluar datang. Menyok kiri kanan. Nomor 2 tim doa. Tim doa juga. Ini 2 yang tahu ini. Maka saya bilang Bapak Bupati perintah kepala desa dong kerjasama dengan dukun dan tim doa. Nah ini tidak bercanda, mereka ini yang tahu informasi. Sehingga dilaporkan, selain dari kepala desanya keliling tanya orang lu hamil atau tidak. Nah kalau jangan tanya, kalau yang biasa kasih hidup, yang cek lagi, persetan sudah, karena dia bisa urus itu anak keluar tidak stunting. Tapi yang penerima PKH, bantuan-bantuan, makan sehari ini, gizi ada tidak ada. Ini kalau kita tidak intervensi, dipastikan stunting lagi. Nah sialnya kalau kita yang perintah, dalam pemerintahan kita masih lagi lahir stunting. Itu stupidnya minta ampun. Gubernur bodoh, bupatinya bodoh, dua-duanya. Jadi orang datang bilang, wih lu bodoh. Ya betul bodoh. Betul. Ya memang. Harus kita, karena ini mampu kita kan take over pekerjaan orang. Nah sudahlah yang pekerjaan orang kita rapikan. Yang kita jangan kita lagi kirim lagi ke orang lain. Kita harus selesai, piring cuci bikin habis. Selesai. Maka tidak ada orang hamil. Kalau miskin terlalu banyak, masih hamil terus, bila berupa bupati keliling, kau tidak boleh hamil dulu. Hidup sendiri susah kok hamil terus. Nah ini yang biasa celakanya, ini datang dari kelompok muda di desa yang mereka lahir kemiskinan yang luar biasa, tapi kan usia kawin sudah ada. Bayangkan Pak Bupati, hitungan kami, itu orang miskin itu anak paling banyak di NTT. Satu orang miskin punya anak 4 sampai 5. Seandainya kita kasih turun satu saja tidak punya anak, maka kemiskinan kita dari 21% menuju 18. Langsung tanpa kita kerja apapun. Asal kita rajin larang orang jangan bikin anak lagi. Orang miskin, kelompok miskin ya. Dia tidak boleh hamil lagi selama 5 tahun, maka menyelamatkan bupati dan gubernur. Itu turun lagu 18. Tidak usah kerja apa-apa, diam-diam saja. Orang mau protes demo kita tidur terus sudah. Yang penting larang tidak boleh hamil. Itu saja. Itu saja kita turun di 18%. Bahkan kalau kita terapi dengan baik, kita menjaga. Dan di mana-mana bukankah dunia itu menahan untuk populasinya itu dikendalikan. Dan hadir di sini kan kepala BKKBN. Hadir dulu. Nah, ini orang dari BKKBN hadir untuk bagaimana kita juga, terima kasih Pak, mengendalikan pertumbuhan penduduk miskin. Harus kita siapkan. Jadi jangan sudah miskin dia beranak terus Pak Bupati. Itu barang enak tapi bilang jangan ada, tidak boleh ada hasil. Memang kita larang dibikin itu tidak bisa, itu dipohak itu. Dia bikin tapi jangan ada hasil. Bagaimana caranya Pak Bupati lah, ada obat-obat alor ya bikin sudah. Ini perencanaan. Dan ini harus masuk dalam perencanaan. Ini harus masuk dalam desain. Dan kita mendesain itu. Sehingga ke depan pertumbuhan keluarga miskin di Alor turun drastis.
Karena kelompok miskin itu dikendalikan supaya. Kalau nona-nona muda yang dari kelompok miskin mau kawin, kita kasih kawin dia dengan orang kaya. Cari orang kaya, lu jangan miskin itu, jangan cari. Supaya caranya perempuan muda-muda ini jangan ada di desa. Karena kalau di desa dia dan dia terus. Om, anak tante, sudah otaknya tuli, buta huruf semua di situ. Kawin bola balik di situ. Jadi otaknya tuli terus. Kawin mawin, itu biasa tuli. Dulu kerajaan Inggris, kerajaan Prancis dulu, coba-coba mau bertahan darah murni. Saking itu karena itu darah murni mereka kawin sesama supaya darah kerajaan murni. Dulu dijaga seperti itu. Lalu keluar bodoh semua, buta huruf. Itu pangeran bodoh semua. Datang Napoleon Bonaparte, bantai mereka, habis semua. Maka jadi republik. Karena mereka begitu. Nah, memang ini juga desain kita. Ini pemerintah punya desain. Dilarang di desa-desa itu kawin bolak-balik di situ. Kenapa orang kawin bolak-balik? Karena tidak ada lihat. Dia lihat itu saya terus bolak-balik itu. Dia ya udah itu. Cocok. Dan ini harus masuk dalam desain kita, Pak Bupati. Tidak boleh bilang tidak didesain. Karena itu kita siapkan baik, geser mereka. Yang muda-muda geser ke kota. Siapkan mereka. Baltin kerja disiapkan, ini disiapkan, masuk mereka di mana. Sehingga mereka lihat bolak-balik, dapat Jawa, dapat Sunda, dapat Aceh, dapat ini. Jadi jangan otaknya keluar juga pintar. Dapat Cina seperti ketua DPR. Nah, kan bagus juga. Ini desain pemerintah. Kalau kita tidak desain ini, nanti angka kelahiran kelompok miskin ini luar biasa. Dia akan bertambah mati-matian. Kita sudah lakukan perhitungan sana sini. Kalau keluarga miskin 6 dalam rumah tangga 6 orang ini kita potong 1 orang, angka kemiskinan turun sekian. Potong 2 orang, turun sekian. Potong sekian, turun sekian. Kalau orang beranak 2 saja, wah itu bagus sekali. Dengan demikian kami keluarga miskin ini sepakat kami kalau beranak cuma 2 saja. Sisanya bikin-bikin tanpa hasil. Nah itu bisa. Itu pasti kita sudah selamat sudah itu. Karena itu supaya ini dapat dikontrol, seluruh PKH, bagian-bagian seluruh bantuan sosial di desa harus dilakukan di posyandu atau pustu. Harus. Supaya apa? Supaya waktu mereka datang, timbang badan anak, periksa kehamilan ibu, sekalian juga kasih bantuan. Kalau ibunya ternyata hamil, maka kita. Kalau belum hamil, bisik lagi, kau sudah bikin pakai kondom. Nah, kalau kurang minta Pak Bupati. Pak Bupati ada kondom banyak. Nah, umpama begitu toh, ya toh pemerintah toh. Nah, kas pakai sendon. Kas pakai barang supaya dia jangan keluar ulang lagi barang-barang begitu. Ya ini karena namanya miskin itu harus diatur. Kalau tidak diatur ya susah. Dan saya pikir itu harus kita lakukan. Sehingga yang 31% stunting ini kan warisan. Lalu ke depan tidak bertumbuh lagi. Tidak bertumbuh lagi, maka kita bereskan yang 31% saja. Lalu lama-lama kita tidak ada stunting lagi. Kecuali kecolongan. Yang tidak tahu ini orang dalam hutan tiba-tiba dia keluar datang. Tapi selama dia di desa kita akan tahu. Itu tugas pemerintah. Pemerintah punya tugas mengontrol seluruh perilaku sosial manusia. Mengendalikan kehidupan ekonomi. Jadi perilaku ekonomi, perilaku sosial, perilaku politik. Itu pemerintah yang desain. Jadi yang orang bilang, apa gubernur itu larang orang mau bikin anak? Itu pemerintah punya tugas. Kau saya tidak larang kalau kau bisa bikin hidup sendiri. Kau bikin datang bikin susu saya. Kau enak-enak bikin barang itu, giliran dia punya tanggung jawab, saya yang kena maki. Karena begitu, dia keluar datang, dia miskin, dia susah, dia stunting, maka memalukan tadi itu. Hal-hal memalukan, ini satu datang tambah lagi. Bikin muka gubernur rusak. Muka bupati rusak gara-gara ini. Nah ini, pemahaman ini harus kita paham bersama. Banyak yang nyerang saya, gubernur apa, atur orang penghubungan. Memang harus. Lu bikin saya tidak ikut. Tapi waktu ada hasil dan keluar rusak, itu saya setengah mati. Nah, ini menurut saya kenapa saya keliling, saya omong-omong begini. Nah, supaya kalau kita bisa kendalikan ini, di 2030 NTT itu tidak ada stunting lagi. NTT itu miskin sudah hilang, pum, kita naik.
Kita sudah di awan-awan sana. Pemimpinnya hebat-hebat, birokratnya kuat, semangat kerja ada karena dapat uang, dapat naik jabatan, semangat kerja mati-matian, rakyat bertumbuh. Hebat. Nah, itu sistem itu kalau berjalan, dia tidak 100% bagus saja. Dia nyentuh 70%-an. Di dalam pengalaman saya. Lompat, langsung. Percaya saya, dengan gerakan bupati seperti ini, kita mulai rubah, kita punya homestay, kita mulai tanam ini, piara babi, piara kambing, piara ini, piara sapi, kita siapkan fokus. Sebelum bupati ini turun, ekonomi Alor pasti, saya pastikan, pasti itu teori sudah itu, tidak bisa. Kita mesti uji, pasti langsung naik. Restoran-restoran akan tumbuh, hotel-hotel akan tumbuh, jaga supaya yang hotel yang datang, investor datang, tanya dia, kaya main 5 juta ke atas. Kau tidak boleh jual kamar satu malam di bawah 5 juta. Yang ke atas, di bawah itu semua masyarakat punya. Jadi homestay itu 1 juta sampai 5 juta. Yang manusia yang datang, umpama Victor Leskodat, investor datang. Oke, mau bangun resort? Mau. Oke, bangun satu malam kau punya itu 7 juta. Wah, itu mahal, orang tidak datang. Ya kalau itu pulang. Karena yang di bawah itu kami punya semua. Masyarakat punya. Nah, jadi masyarakat, kalau rumah masyarakat yang di Mali, yang di Moru atau yang di Alor Besar, masyarakat satu orang punya satu kamar, satu malam dia dapat tidur di situ 2 juta. Dia pusing itu kamar hidup buat dia bisa kerja yang lain sambil dapat duit dari situ, dan itu dalam teori ekonomi community based tourism. Maka ini roda ekonomi akan jalan. Satu negara di dunia yang kuat itu namanya Skotlandia. Skotlandia tidak punya hotel bintang 5, tidak ada. Mereka semua community based semua. Tapi pelayanannya hotel bintang 5. Semua orang masuk situ tinggal di rumah-rumah pelayanan hotel bintang 5. Tinggal sama-sama mereka. Di situ mereka dia punya kamar, kita sewa, kita ada orang layani kita seperti kita tinggal di hotel bintang 5. Nah, itu harus kita lakukan. Dunia ini kan tidak bisa bikin sendiri, jiplak saja. Lah kalau sudah tidak bisa bikin sendiri, jiplak sudah tidak bisa, ini orang bunuh diri saja. Bukan main kan? Sudah tidak bisa bikin, jiplak saya dison sanggup. Mati enggak ini? Nah, kalau kita tidak itu udah terlalu namanya, itu terlalu sudah itu. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini yang kita lakukan. Dan kalau bicara pariwisata itu bukan kepala dinas pariwisata. Semua kepala dinas itu tanggung jawab pariwisata. Semua kepala dinas. Begitu saya bikin homestay, kepala dinas pertanian, oke, Dora punya makanan dari saya. Peternak bilang, dia orang punya daging, telur, dan dari saya. Perindustrian bilang, mereka punya belanjaan souvenir dari saya. Ini harus begitu. Infrastruktur bilang, oke, akses ke sana saya. Harus begitu. Ini tidak, bikin pariwisata, kepala dinas pariwisata kau urusin. Saya bisa, seluruh dinas itu pariwisata. Seluruh dinas. Jadi begitu satu bikin ini, dia semua sudah kolaborasi terjadi di situ. Jadi gerakan kemana dia nyatu di situ. Semua nyatu, satu paham, ini paham. Tenaga kerja, pariwisata. Dia langsung begitu bikin ini, lalu pelatihan-pelatihan anak-anak muda semua untuk masuk di sana. Semua masuk di situ. Dari pendidikan, mulai berbahasa Inggris, mulai dorong masuk di sana. Mulai berbahasa Inggris, semua berbahasa Inggris. Anak SD disiapkan dalam berbahasa Inggris. Pariwisata. Jangan bilang, kayak kita punya pariwisata maju, otaknya pilih kapal dinas pariwisata. Tidak, semua punya cara berpikir pariwisata. Karena itu nanti kalau kita bikin festival, tidak boleh festival itu harus tanggung jawab. Tahun ini festival ikan dugong, ketua panitianya kepala dinas pertanian. Semua, maka dia memperkenalkan pertanian Alor. Jadi orang datang di situ, sebagai ketua panitia dia terima tamu dengan baik, tapi dia juga memperkenalkan perkebunan Alor. Kami punya keniri tanam dari tahun 1500 sebelum Masehi. Pohonnya begini, model begini, menghasilkan ekonomi begini, presentasi. Itu ditunjukkan. Supaya belajar semua. Kalau tidak nanti pariwisata, ya kepala dinas pariwisata lah. Ngapain kami ikut-ikut? Ini berarti belum maju. Kesehatan harus. Nanti kita tahun depan kalau dunia sudah buka kembali dari ketakutan, kita hadir beberapa negara. Hadir di sana, nanti kita akan presentakan rumah sakit kami standar internasional di Nusa Tenggara Timur, standar internasional seperti ini. Dan itu harus kita buat. Rumah sakit bertaraf internasional.
Kalau sekarang ini di rumah sakit umum itu, kalau jangan sakit, jangan coba-coba pergi sana. Karena pergi kau mati. Jadi itu rumah betul-betul untuk orang sakit. Jadi maksudnya kalau datang sakit, bukan sembuh di situ. Nah, kita harus rubah itu rumah sakit. Masa Siloam pengusaha pinjam uang, bayar orang, dia bisa bikin rumah sakit bagus. Kita punya tanpa pinjam. Uangnya dikasih, tidak pakai bunga, sumber daya manusia orang negara yang bayar, dia pun tempat itu macam ayam punya sangkar itu. Nah ini saya bilang, ini mindset cita rasa orang itu tidak ada. Manusia kalau sudah tidak ada cita rasa itu, ya itu orang buruk betul. Itu hidup macam itu Tuhan saya lihat pamalah lihat. Lu jauh-jauh. Ya. Lu berdoa mau sholat mau pikir aja tuh. Lu cita rasa buruk sekali. Nah ini tidak boleh. Harus ada cita rasa. Kita kalau bikin apa-apa tuh orang bilang, "Hei, terlalu betul." Ini dulu, itu baru kita enak. Jangan bikin apa orang datang tidak rasa. Suam-suam kuku. Itu tidak boleh. Manusia suam-suam kuku itu tidak ada harga. Harus panas-panas betul, dingin betul. Kalau jahat sekali. Baik ya baik betul. Jangan jahat sonde, baik sonde. Baik manusia ini. Orang tidak pernah rasa dia. Nah ini saya pikir kalau begini, dengan semangat kita seperti ini, alor kenyang. Saya suka itu diksi. Jujur. Sebagai seorang bupati, saya harapkan ini nanti ke depan diksi-diksi yang konkret begini harus di bupati-bupati. Alor kenyang. Itu diksi itu langsung konkret loh. Apa itu kenyang? Ya kita makan perlu kenyang. Diksinya konkret. Kalau sejahtera belum konkret, itu abstrak. Nah, sejahtera itu turun jadi kenyang. Kenyang untuk orang, karena itu harus tanam. Tanam apa? Makan supaya kenyang. Ini diksinya konkret. Cerdas, pintar, konkret. Sehat, konkret. Jadi sehat itu bukan berarti tidak ada virus. Sehat itu sudah biasa dengan virus. Nah, itu beda. Sehat orang alor dan sehat orang Amerika beda. Dua-duanya sehat, dokter menyatakan sehat, tapi daya tahannya berbeda. Kalau pindah Amerika masuk alor, alor pindah Amerika, yang Amerika yang di alor mati. Yang alor di Amerika hidup sehat. Itu beda itu. Jadi kita juga ikut juga orang sudah takut, ikut takut berlebihan di sini. Mau ketemu orang pun. Satu penyakit bikin budaya kita hilang. Kita sempat untuk lihat, boleh. Ada apa tuh ketemu kaget. Ada apa itu? Sempat kaget itu boleh. Menyimak. Lalu manusia itu kan diberikan Tuhan kecerdasan. Menganalisa, membuat keputusan. Ini tidak boleh. Kita salah kali ini. Kan begitu, masa sudah mau 1 tahun ini kita masih hidup tangangat terus. Mati lama-lama. Tidak boleh, kita harus putuskan. Dan tugas pemimpin begitu. Putuskan itu. Kita tidak lagi hidup begitu. Seluruh urusan kita hadapi. Dan sebagai gubernur saya tidak mau di dalam pemerintahan saya ini kita lama-lama mengambil keputusan. Setiap masalah kita hitung betul, hitung dia punya rugi, untung rugi kita ambil. Pen. Berbeda dengan siapa kita berbeda. Toh nanti kalau ujungnya kita salah nanti kita pertanggungjawabkan. Tapi tidak boleh kita ragu-ragu. Karena kalau kita ragu-ragu kita bahaya. Sudah miskin, takut, ragu-ragu. Lengkaplah penderitaan itu. Jadi tidak boleh. Karena itu saya harapkan di dalam semangat ini, saya yakin di bawah pemerintahan bupati dan wakil bupati, 2 orang ganteng ini, ya saya lebih ganteng lah. 2 orang ganteng ini, kita desain bersama. Untuk semangat ini sama, maka kita akan meninggalkan legacy, warisan yang akan dikenang. Saya yakin itu. Yang lain-lain gampang. Saya yakin yang lain. Asal ini, mindset ini kita bisa sama-sama, maka saya yakin kita akan berubah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian maka sudah seluruh rangkaian rapat kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah Kabupaten Alor pada sore hari ini kami ucapkan terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slow, salve. Stop sudah, lu juga tidak lihat. Bapak Gubernur yang kami hormati, rapat kerja ini tidak saja dihadiri oleh kami orang birokrasi, tapi hadir tokoh-tokoh tertentu, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan LSM, pers, dan juga pemangku kepentingan di daerah ini. Mereka barangkali ada satu dua yang memberikan masukan bagi Bapak sebagai pertimbangan mereka selama mereka bekerja berkarya membangun daerah ini bersama dengan pemerintah daerah sebagai mitra. Yang kedua, Bapak Gubernur, ini kawin ini hanya karena syair lagu Ambon satu dan bilang begini, kawin baik-baik jangan laki bakalai. Kalau laki bakalai minta cerai lebih baik. Saya pikir kawin tapi cerai supaya jangan ada anak. Ya karena kawin ini pasti mengeram, pasti berjalan mengeram. Nah, sumalas lagi baru mengeram lagi tambah. Ini yang dosa. Ini yang biasa saya sampaikan, ya jangan, ini bukan manusia yang kaya arti tapi miskin arti dan bertentangan arti. Manusia yang sen kiri belok kanan. Nah, yang biasa saya sampaikan di mana-mana sen kiri belok kanan. Kami punya jati diri. Kami ada yang mengatakan lebih baik miskin materi tapi tidak boleh miskin harga diri. Tapi lebih baik dua-duanya. Tidak boleh miskin materi juga, tidak boleh miskin harga diri yang hilang ya. Maka dua-duanya tidak boleh. Miskin materi juga tidak boleh, miskin harga diri juga tidak boleh. Dan untuk Bapak Gubernur, saya kira mungkin di seluruh NTT kami berada dari 20 kabupaten kota pertumbuhan penduduk. Kami berada pada urutan yang ke-18, 1,8%. Masyarakat Aro lebih banyak ibu-ibu ini kandungannya kering. Ya, kandungannya kering. Jadi biarpun baku dapat tiap hari tapi tidak ada bibit. Ini luar biasa buat orang Alor, luar biasa. Kondom kami di sini tidak ada yang pakai kondom, Bapak. Di sini kondom kami tiup untuk anak-anak pakai, untuk mereka pakai sebagai balon. Ini yang luar biasa dari kami orang Alor lagi satu. Nah, maka mungkin ini masukan buat kepala dinas kepala BKKBN provinsi, sudah kami jangan ada lagi pengadaan kondom buat kami lah. Karena anak-anak pakai tiup untuk pakai balon, main-main ini balon, ini barang. Biar mereka diperkenalkan balon ini untuk mereka tahu bahwa ini tempat mereka lahir dari dalamnya. Jadi saya pikir Bapak Gubernur ini sekedar untuk membangkitkan, saya punya orang-orang tua yang di belakang ini punya semangat, mungkin satu dua saya beri kesempatan untuk mereka memberikan masukan atau semacam pertanyaan kepada Bapak Gubernur, sehingga lengkaplah sudah perjalanan Bapak Gubernur selama 2 hari di sini. Cukup padat, tetapi ada orang-orang tua yang beri masukan. Kami beri kesempatan. Ya Bapak Paulus, mana lagi? Ya, yang penting Bapak pendek-pendek. Karena Pak Gub sudah agak capek, kita pendek saja. Bapak Pau, mana lagi? Satu kali memang sudah, supaya satu kali. Bapak Pau, mana lagi? Ya, birokrasi ada? Tidak ada. Baru sudah Pak Gub tadi omong birokrasi aman. Oh ya, ibu ini dari LSM. Oke, Bapak Pau dengan Ibu ini, Ibu Mama Haji. Terima kasih. Saya beri waktu. Baik, terima kasih Pak Gub. Saya pergi dan pulang dari Alor Besar. Saya rasa sakit Bapak, badan sakit, karena jalan ini seperti menari di tengah jalan. Jadi kalau bisa jalan dari Alor Besar ke sini atau dari Kokar ke sini dan seterusnya, tadi datang dari Molai juga setengah mati. Itu karena jalan. Jadi kita menari-menari di
jalan ini yang barangkali bisa diperbaiki sehingga jalan bisa aman. Jadi yang hamil juga tidak melahirkan terpaksa, begitu, jadi melahirkan secara baik. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Pak Gubernur. Kami dari BKMT Kabupaten Alor, yang mana merupakan organisasi perempuan Muslim di Kalabahi. Yang ingin kami tanyakan dan sangat kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tentang new normal yang terjadi untuk COVID ini. Kami hanya ingin menyampaikan keresahan dari ibu-ibu kami, bahwasanya tadi kami sholat di masjid ya, yang mana ada penyampaian dari ibu-ibu kami tentang kegelisahan. Kenapa kok bisa, maksudnya sudah new normal seperti ini, tapi kebijaksanaan dari pemerintah masih melarang kami untuk bersama-sama di lapangan. Apakah itu kebijaksanaan yang memang sudah sesuai dengan pemikiran yang logika, ataukah kalau menurut kami ibu-ibu yang lemah dan tidak berdaya ini, kami mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang normal, apa salahnya kalau sholatnya berjamaahnya di lapangan. Nah, itu adalah merupakan ketakutan. Dan kami ibu-ibu, insya Allah kami orang Alor merasa bahwasanya kita punya kekuatan yang bisa melawan penyakit tersebut. Jadi kita harus berani untuk melangkah, jangan takut dengan penyakit. Tapi kita buat bagaimana caranya untuk bagi tubuh kita, imun kita kuat sehingga kita melawan penyakit tersebut. Demikian. Jadi kami minta kebijaksanaan, kalau sudah new normal, biarkanlah kami bebas melaksanakan apa yang kami laksanakan sehari-hari. Terima kasih. Ya, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami dari Puskesmas Kalunan, Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. Saya ingin bertanya, Pak. Kami dari Kabupaten Alor itu 17 kecamatan yang terletak di perbatasan negara Republik Indonesia. Bagaimana kalau insentif kami seluruh pegawai negeri yang ada di Kabupaten Alor ini diperhatikan? Itu saja. Saya kembali. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Baik, yang pertama jalan dari Kokar, Alor Besar ke Kalabahi. Jalan itu harusnya tahun ini sudah dikerjakan. Alokasi anggarannya itu, sumbernya itu dana alokasi umum. Tapi kita tahu bahwa dengannya terjadi pandemi COVID ini, maka seluruh anggaran itu terjadi refocusing untuk kepentingan masalah-masalah kesehatan dan dampak-dampak dari COVID ini, baik pada ekonominya, jaringan sosial dan segala macam itu, ditambah dengan bagaimana menjaga agar apabila terjadi masalah yang luar biasa, masyarakat mengalami kesulitan, kita mampu untuk membiayai di rumah sakit. Sehingga anggarannya itu kita standby di sana. Kalau ini bisa selesai tahun depan itu tentunya akan dikembalikan dan itu anggaran akan disiapkan untuk langsung membangun jalan itu. Itu yang pertama. Tapi kalau perbandingan jalan Kokar, pengalaman saya keliling NTT, dengan jalan-jalan di luar yang lain, jalan itu masih enak. Dibandingkan dengan jalan-jalan yang lain di Manggarai Timur, yang itu bukan orang, langsung kalau hamil lewat situ keluar antiru-antiru. Karena itu jalan buruk sekali. Bukan berarti jalan Kokar itu tidak kita urus. Menunjukkan bahwa kenapa itu sudah mesti diurus karena anggarannya sudah masuk. Jadi karena alasan corona lah.
maka jalan itu tidak dibangun. Tapi kita harapkan, kita doa bersama sehingga tahun depan kita sudah bisa mampu menyelesaikan jalan itu. Itu yang pertama. Jangan juga ribut terlalu banyak. Kalau ribut sebagai gubernur, saya tidak mau bangun itu barang. Karena saya anggap itu tidak menjadi prioritas karena banyak tempat yang lebih susah. Saya sudah taruh anggaran, terus gara-gara corona, terus ribut-ribut, nanti saya cabut itu barang. Kemarin saya sudah bilang, ini anggaran saya sudah siapkan. Gara-gara demo bikin aneh-aneh, lalu saya cabut. Mungkin orang demo itu supaya gubernur tidak kasih di situ mungkin. Nah, saya kan agak sedikit nyentrik, saya gubernur saya ini. Makin minta berlebihan bikin aneh-aneh, kita berhenti saja. Tapi kalau orang tua ada orang merasa ini perlu dibangun, waktu saya datang di Alor Besar, bicara tentang festival Al-Quran Tua, saya menyatakan anggaran itu saya siapkan untuk bangun jalan ini. Dan memang sudah masuk. Berapa anggaran yang kemarin kita siapkan? Apakah di SPU? 20 miliar. Nah, kemarin sudah masuk 20 miliar. Jadi kalau 20 miliar harusnya itu sudah selesai. Jadi bukan berarti tidak dibangun. Kita siapkan lagi, tahun depan kita anggarkan lagi. Ini bupati ini telepon saya satu hari 15 kali jalan itu. Anggota DPR dari Alor ini, Bapak Rocky ini satu hari telepon saya 20 kali. Jadi tambah lagi semua orang tua, jadi pasti dibangun. Cuman kita kan gara-gara ini kan sekarang ini corona ini seluruh anggaran direfocusing, sehingga memang itu kita tunda sementara. Tahun depan itu kita lakukan festival Al-Quran Tua dengan desain yang bagus, diharapkan jalan itu sudah disiapkan dengan baik. Itu yang kita siapkan. Saya dipilih untuk menjadi gubernur. Saya tidak melihat apakah daerah pilih saya atau tidak, atau daerahnya ini, semua saya bangun. Karena itu saya pinjam uang supaya seluruh jalan provinsi bisa dibangun. Nah, karena itu jangan takut, selama itu jalan provinsi pasti dibangun. Waktunya saja mungkin agak telat, tapi semua akan dibangun karena anggaran telah kita siapkan lewat pinjaman-pinjaman. Sehingga semua jalan provinsi sekitar 1.500 kilo itu bisa dapat dikerjakan dalam pemerintahan saya ini. Nah, berkaitan dengan sholat berjemaah bersama, saya telah nanti setelah kembali saya di sini, setelah melihat seluruh kabupaten, menurut saya ke depan kita sudah membolehkan itu. Gereja sudah bisa langsung jalan, sholat berjemaah juga bisa. Di Nusa Tenggara Timur, menurut saya kita telah bersahabat dengan virus. Jadi kita akan melakukan itu. Kita tidak perlu lagi untuk itu, dan kita gereja-gereja, sekolah-sekolah, tadi sekolah juga saya siapkan. Setelah Agustus ini, kita akan memperlakukan kembali seluruh aktivitas, tidak ada lagi yang ini. Kita akan kembali seperti biasa. Nanti urusan itu saya bicara dengan Bapak Presiden. Untuk insentif, bukan insentif karena perbatasan. Apa urusannya perbatasan insentif? Kalau insentif juga karena perbatasan, lalu pelayanannya busuk gimana? Jadi kita bukan karena perbatasan itu insentif. Kita akan siapkan agar kinerja bagus, insentif bagus. Kematian bayi, kematian ibu tidak ada karena puskesmas bukan saja melakukan langkah-langkah pengobatan, tapi mereka juga melakukan propaganda, pelatihan, penyampaian informasi segala macam. Gerakan itu kalau dilihat insentif kita siapkan. Uang kan ada kita cari. Tapi kalau umpama karena perbatasan, karena saya perbatasan dapat insentif, kematian ibu tempat ini tinggi sekali, ya mampu saja lo di situ. Nah, ini tidak boleh, karena basis kita. Gubernur kali ini kita menuju ke sana. Karena itu saya minta Bapak Bupati siapkan perbub insentif untuk kinerja. Jadi tidak boleh hanya dinas pendapatan, terus badan keuangan, tidak boleh. Semua kumpul dulu di satu tempat, baru kita bagi sama rata. Yang pendapatan mungkin dapat lebih sedikit, tidak apa-apa. Karena dia yang pikir tagih ini barang. Tapi semua dinas dapat insentif. Harus. Jadi PAD-nya itu dikumpulin, kita siapkan, bikin insentif. Sehingga semua semangat kerja. Itu harus kita lakukan.
Karena itu tahun depan pasti semua akan kerja makin semangat, pendapatan daerah makin bertumbuh, rakyat makin kenyang, pintar, dan sehat, maka insentif juga tentunya akan datang. Itu nanti kita akan buat seperti itu. Bukan karena saya di perbatasan lalu saya dapat. Nanti kalau itu ternyata perhatian pemerintah pusat karena orang-orang di perbatasan untuk supaya menjaga muka, bagaimana melihat muka-muka orang Indonesia di depan perbatasan, itu ada desain lain. Tapi untuk desain insentif tidak boleh pendekatannya karena dia perbatasan. Saya tidak pernah setuju itu insentif itu. Saya setuju maka kerja bagus dapat lebih banyak. Khusus untuk pegawai kesehatan memang harus didesain khusus. Bukan karena dia itu tinggal perbatasan. Tapi dokter-dokter spesialis, perawat, bidan yang bekerja dengan sungguh-sungguh, daerah-daerah pedalaman mengajarkan orang untuk tidak mempergunakan air yang ada untuk tetap demam berdarah itu loh. Yang propaganda terus menerus, ini yang kita lihat. Kita siapkan, saya nanti akan menyiapkan insentif juga dari provinsi. Kepada mereka yang berperang serius terhadap demam berdarah di desa-desa. Jadi kepala desa yang betul kerja luar biasa demam berdarah zero, dapat hadiah dari gubernur. Nanti ke depannya kita siapkan insentif itu. Yang dapat demam berdarah banyak dan mati, dia dengan bupatinya kita kasih masuk laut. Nah, nanti ke depan kita bikin insentif seperti itu. Kalau ada demam berdarah terkendali dengan baik, bahkan 0%, maka program pemerintah provinsi kasih uang di situ. Hadiah. Nah, kita akan rumuskan nanti dengan keuangan. Berapa hadiah diberikan kepada pemerintah kabupaten yang bisa mengendalikan ini. Itu kita kasih hadiah. Insentif dari provinsi. Kita siapkan itu semua dengan baik. Sehingga kita mampu untuk menyelesaikan tantangan kita. DBD di Alor termasuk yang rendah. Terima kasih, bupatinya luar biasa, semua kerja luar biasa. Kalau bisa turun bukan rendah, tapi hampir tidak ada, itu dapat hadiah lebih banyak. Jadi terima kasih Pak Bupati. Di beberapa daerah saya sudah sampaikan seperti itu, kita harapkan ke depan kita mampu untuk menjawab tantangan-tantangan. Bukan pandemik ini, tapi ketakutan kita terhadap endemik kita. Penyakit endemik kita khususnya demam berdarah sangat luar biasa. 2019 mati 53 orang, 2020 sudah 54, mungkin tambah lagi. Kita harapkan ini berhenti, bahkan kita tahun depan itu jangan bilang kami turun, ya bilang tidak ada lagi. Karena ini kan harusnya bisa tidak ada. Kita mampu untuk membuat demam berdarah tidak ada lagi di Pulau Alor atau di Kabupaten Alor khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur dan rombongan Bapak Mama semua pimpinan OPD. Saya kira sudah pada batas akhir perjumpaan kita dengan Bapak Gubernur dari rapat dinas atau rapat kerja ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur menjadi pilihan kita yang terbaik untuk kita merubah pola pikir, tingkah laku kita yang belum begitu menuju ke sebuah peradaban modern. Dari perjalanan sejarah pembangunan ini kita rubah ke depan, mudah-mudahan sudah pada link yang tepat sehingga sistem besar ini dia akan jalan dan sub-sub sistem akan mengikutinya dengan baik. Bapak Gubernur, terima kasih atas bantuan Bapak Gubernur lewat beberapa dinas atau beberapa OPD teknis provinsi, apakah itu dinas kelautan, dinas perikanan dan dinas kelautan dan perikanan, dinas peternakan sudah menjawab beberapa kelompok masyarakat di sini. Kami berharap dengan bantuan-bantuan alat tangkap, baik itu Gilnet maupun juga Sampan, bisa akan mendongkrak pertumbuhan pendapatan mereka. Dan saya yakin bahwa keberkatan lebih yang ada pada petani, yang ada pada nelayan di Alor ini adalah mereka bisa membuat mujizat di Alor ini, yaitu mereka bisa kasih kawin belut, kasih kawin dengan cumi-cumi, dia akan keluar ikan kaok. Itu mujizat buat orang Alor. Kalau di peternakan, kambing dikasih kawin dengan babi, dia keluar kuda. Itu sudah
itu paling tidak sudah bisa berjalan. Kita harapkan begitu, dan ini bukan sebuah lelucon, tapi ini yang namanya mujizat, sehingga lompatan-lompatan itu bisa akan berjalan. Mudah-mudahan keberkatan lebih ini ada pada masyarakat Alor, menjadi catatan untuk Nusa Tenggara Timur punya manusia bisa lihat ini Alor. Begitu yang kita lihat. Bayangkan Bapak Gubernur, kalau Bapak Gubernur datang kedua kali, minta maaf, tahun kemarin datang, tahun datang hanya dugong satu ikan mamalia yang ada di laut lepas, tapi kita bisa panggil dia datang, ini saya lihat ini luar biasa. Maka tadi saya bilang belut kita kasih kawin dengan cumi-cumi, dia keluar jadi ikan kauk, saya kira bisa juga kami buat di sini. Hal-hal ini yang barangkali saya dapat kami sampaikan kepada Bapak Gubernur. Ini bukan kesimpulan, tapi semangat Bapak Gubernur kami dukung dengan kerja. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian mulai sudah seluruh rangkaian acara rapat kerja, dan acara selanjutnya adalah istirahat. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa pada sore hari ini juga di launching Aikoli Kang Resort, ya, pada sore hari ini di launching. Untuk itu dimohon waktunya kepada Bapak Ibu untuk kita bersabar. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu peserta yang masih berada, dimohon untuk bisa mengambil snack, ya, karena berhubung snacknya berada di samping. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambilnya di bagian barat dari tenda ini. Baik, selamat sore Bapak Ibu peserta raker, mohon bersabar karena akan dibagi makan malam. Mohon izin Bapak Ibu peserta raker, mohon bersabar karena akan dibagi makan malam. Terima kasih. Satu, dua.